Jadi kita lanjutkan untuk pembahasan terkait bagaimana suatu hal itu bisa disebut dengan yang namanya filsafat. Jadi apa sih ciri-ciri untuk dijadikan sebuah hal tersebut bisa dianggap atau dipersepsikan sebagai sebuah filsafat itu bagaimana, Mas? Oke, terima kasih Mbak Eva, pertanyaan menarik menyangkut tentang bagaimana cara berpikir filosofis atau ciri-ciri berpikir filosofis. Sebelum menjawab itu, saya kira kita mulai dulu dari mana sih awal mula mengapa orang bisa berpikir filosofis. Pertama, ada dua sebab mengapa orang akhirnya berpikir filosofis. Pertama adalah adanya rasa kagum, ya. Makanya tadi karakter filsafat itu reflektif, kontemplatif, ya, ketenangan, kedalaman. Ini akan mengakibatkan orang memiliki rasa kekaguman, ya, baik terhadap hal-hal yang bersifat besar atau yang disebut dengan makrokosmos, alam semesta. Makanya tadi saya sampaikan bahkan Tuhan, konsep Tuhan itu sendiri kan dimulai dari perenungan terhadap alam. Makanya Nabi Ibrahim ada konsep monoteisme yang memikir tentang alam semesta. Kemudian Nabi Muhammad itu sebelum menerima wahyu sering berkontemplasi, merenung di Gua Hira. Nah, cuma di dalam penjelasan agama kan seringnya setelah menerima wahyu baru dijelaskan. Tapi ketika Muhammad merenung tentang kebetulan Gua Hira itu kan posisinya di atas, memandang ke bawah, dan ada satu fenomena menarik. Mengapa banyak para rasul itu profesinya penggembala? Ya, penggembala kambing, penggembala unta. Itu karena memang persentuhan antara manusia dengan alam begitu dekat. Nah, inilah pertama, ada rasa kagum termasuk terhadap mikrokosmos. Mikrokosmos itu tubuh kita sendiri. Ada mekanisme tubuh, metabolisme yang tidak kita pahami tapi tiba-tiba kita nikmati dalam hidup. Nah, itu filsafat begitu. Kedua, filsafat itu dimulai dari rasa ragu. Makanya tadi sudah kita bahas dengan Mas Ading, anti terhadap pemapanan, harus menembus batas, itu karena apa yang dianggap sudah umum itu dianggap terjadi, maka difikirkan ulang, dikritisi, maka ada rasa ragu, meragukan. Maka bahkan di dalam salah satu aliran filsafat itu nanti ada namanya skeptisisme, meragukan segala hal. Kemudian oleh oleh banyak filosof itu menimbulkan banyak aliran, di mana salah satu cara mengkritisi itu adalah menolak, meragukan. Itu kemudian muncul cara-cara berpikir. Nah, itulah kemudian karakter filosofis itu ada 4. Pertama adalah cara berpikir filsafat itu radikal. Radikal itu bukan berarti fundamentalis, bukan, ya, tapi cara berpikir yang mendalam, mendasar. Kedua, filsafat itu bersifat sistematis. Biasanya cara-cara berpikir yang saling terkait, ya, terkonsep, sistematis. Ketiga, bersifat universal, karena kebenaran-kebenaran yang dasariah itu biasanya diakui di semua tempat. Seperti itu. Dan yang terakhir, logik, ya, rasional, masuk akal, itulah ciri-ciri berpikir filsafat. Kira-kira demikian, Mbak Eva, ya. Kalau untuk berpikir atau seseorang membuat sebuah pertanyaan saat dia melihat suatu objek atau suatu benda, apakah bisa disebut juga itu dia menjadi berpikir ke arah filosof atau tidak, Mas? Ya, betul. Saya kira itu termasuk. Seperti begini, kita dekat saja. Ini adalah miniatur dari lokomotif kereta api. Kalau orang berpikir teknis, mungkin ini akan katakanlah dari perspektif ilmu teknik itu. Ini akan hanya dilihat dari ini komponen-komponennya apa, fungsi-fungsinya apa, unsur-unsurnya apa itu. Tapi kalau filsafat itu jauh mendasar lebih dari itu. Seperti dia akan berpikir mengapa asal mula ditemukan ini itu dasarnya apa, tujuannya apa. Nah, soal tujuan nanti terkait dengan etika, kan begitu, aksiologi. Ini sesungguhnya apa? Mengapa akhirnya tercipta kereta api? Nah, kenapa ilmu pengetahuan tentang kereta api itu terwujud? Nah, itu kemudian nanti kita membahas tentang epistemologinya, ya, tentang hakikatnya itu, ontologisnya, sistematika berpikir sampai menjadi ilmu pengetahuan dan teknologi, itu epistemologi. Kegunaan kereta api ini untuk apa sesungguhnya? Nah, itulah kemudian menjadi etika itu. Jadi
cara berpikir filsafat itu memang mendasar seperti itu, jadi bersifat universal, menyeluruh. Jadi makanya tadi saya sampaikan cara berpikir seperti ini memang terkesan abstrak begitu, tapi memang itulah yang dibutuhkan dalam cara pandang hidup ini gitu. Karena kalau kita berpikir parsial, ya saya kira kalau kita kembangkan diskusi ini lebih lanjut, ini adalah dampak dari ketika ilmu pengetahuan kering dari perspektif filosofis seperti itu. Lalu ini Mas, ada satu pertanyaan lagi ya. Untuk kesempatan kali ini kan yang kita bahas adalah filsafat dan kaitannya dengan komunikasi. Sebenarnya apa sih kaitannya yang namanya filsafat dan komunikasi? Ini adalah dua hal yang berbeda ya Mas sebenarnya. Filsafat dengan pembahasan atau penjabarannya sendiri, dan komunikasi juga dengan penjelasan atau penjabarannya sendiri. Nah, ini sebenarnya kaitan kedua hal itu tuh apa sih Mas? Oke. Tadi sudah saya sampaikan bahwa filsafat itu terkait dengan pemikiran mendalam, ya, radikal. Maka apa sih yang akan dicapai ketika orang berpikir mendalam? Yaitu meaning, pemaknaan gitu. Nah, kita tahu bahwa komunikasi itu kan terkait bagaimana cara orang menyampaikan pesan, termasuk bagaimana efek feedback dari pesan itu dengan menggunakan media. Nah, ketika kita belajar filsafat, maka ini juga terkait dengan komunikasi, karena komunikasi itu hanya bisa tersampaikan secara efektif, bisa memiliki arti kalau ada meaning, ada pemaknaan. Makanya inilah yang saya kira menjadi hal yang menarik fenomena sekarang ini, mengapa hoax termasuk post-truth itu mendominasi dalam proses komunikasi sekarang. Karena orang ketika menerima pesan tidak ada proses meaning, tidak ada proses perenungan gitu. Kemudian dia berasal dari alur kecepatan yang sangat tinggi berganti dengan pesan yang lain, tidak ada orang memaknai itu, sehingga cara berpikir logiknya tidak jalan. Nah, ini saya kira ini penting, kajian filsafat perlu diajarkan di komunikasi supaya orang dalam proses-proses komunikasi, baik mengantarkan pesan atau menerima pesan, itu ada proses pemaknaan. Bahkan kalau saya menyinggung dari pemikiran Habermas, ya, itu saya kira cocok sekali untuk kajian komunikasi. Di situ kan Habermas pada intinya kan tentang tindakan komunikasi, bahwa hakikat manusia itu adalah interaksi sosial. Dan itu ternyata terbukti sekarang ini di era pandemi ini, ketika diberlakukan physical distancing, social distancing, orang tidak boleh berinteraksi secara langsung, hancur seluruh dari peradaban ini, ya. Etika-etika pertemuan, salaman, silaturahmi menjadi hancur lebur. Termasuk dampaknya termasuk ekonomi gitu. Nah, walaupun mungkin sekarang sudah tergantikan dengan IT, ya, tapi tetap saja ini akan membawa perombakan dan ini akan menggeser nilai-nilai. Jadi sekali lagi, menurut saya hubungan antara filsafat dan komunikasi itu sangat penting, karena ini terkait bahwa subjek komunikasi itu kan manusia sebetulnya, objeknya juga manusia. Itu pertama. Kedua, sekarang soal impact, ya. Mengapa sekarang dampak komunikasi itu terutama yang buruk, ya, itu sangat destruktif terhadap manusia, ya, karena itu tadi saya sampaikan bahwa ketika orang modern sekarang menerima komunikasi tidak ada proses meaning, pemaknaan mendalam, perenungan, merefleksikan, sehingga ketika menerima informasi ditelan begitu saja. Apalagi nanti kalau kita bicara soal rendahnya literasi di dalam masyarakat, maka ini berbahaya sekali seperti itu. Berarti yang lebih digarisbawahi itu tuh lebih ke bagaimana proses komunikasi itu berdasarkan keilmuan filsafat, begitu Mas? Ya. Nah, saya kira problem di filsafat maupun di komunikasi adalah bagaimana mengawinkan dua disiplin ilmu ini, gitu. Komunikasi biasanya kan nanti bicara soal efektivitas penyampaian pesan, seperti itu kan. Sementara filsafat, kalau kita mengikuti gaya yang lama itu sangat konservatif, menyeramkan, membingungkan, urusan berat gitu. Nah, ini kan harus ada upaya mempertemukan bagaimana filsafat bisa diaplikasikan di dalam proses-proses komunikasi. Berarti seperti lebih itu. Ke pengaplikasian. Aplikasinya, saya kira problemnya di situ, ya, mempertemukan filsafat dan komunikasi.